Tes SKB Satpol PP CPNS tahun 2024. Soal 31-45. Soal nomor 31 pada proses evaluasi kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum, hal utama yang harus dipertimbangkan adalah A. Kualitas kerjasama dengan instansi lain dalam menjaga ketertiban. B. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan. C. Kelengkapan laporan evaluasi sebagai dokumentasi. D. Peningkatan kualitas program untuk kegiatan mendatang. E. Efektivitas pelaksanaan kegiatan sesuai target yang ditetapkan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah E. Efektivitas pelaksanaan kegiatan sesuai target yang ditetapkan. Dalam proses evaluasi kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum, hal utama yang harus dipertimbangkan adalah efektivitas pelaksanaan kegiatan sesuai target yang ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kegiatan yang telah dilaksanakan berhasil mencapai tujuan dan target yang sudah ditentukan sebelumnya. Apakah upaya yang dilakukan efektif dalam menciptakan ketertiban dan keamanan sesuai dengan perencanaan atau tidak? Soal nomor 32. Peran polisi Pamong Praja dalam melakukan pengendalian massa bertujuan untuk A. Mengarahkan massa ke lokasi yang aman dan terkendali. B. Mengendalikan situasi agar tidak memicu kerusuhan yang lebih besar. C. Melindungi aset pemerintah dan fasilitas umum. D. Menenangkan situasi dengan pendekatan persuasif. E. Mencegah benturan fisik antara kelompok masyarakat. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Mengendalikan situasi agar tidak memicu kerusuhan yang lebih besar. Peran polisi Pamong Praja dalam melakukan pengendalian massa bertujuan untuk mengendalikan situasi agar tidak berkembang menjadi kerusuhan yang lebih besar. Sebagai aparat penegak ketertiban, mereka bertugas untuk menjaga agar aksi massa tetap terkendali dan tidak menimbulkan gangguan ketertiban atau kerusakan yang meluas. Pengendalian massa ini dilakukan dengan berbagai metode, baik secara preventif maupun dengan intervensi langsung jika diperlukan. Soal nomor 33. Manakah dari berikut ini yang tidak termasuk dalam lingkup penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Trantibum, sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 26 tahun 2020? A. Pencegahan dan penanggulangan bencana alam. B. Penegakan peraturan daerah. C. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat. D. Pembinaan masyarakat. E. Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Pencegahan dan penanggulangan bencana alam. Penyelenggaraan Trantibum lebih berfokus pada keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah di tingkat daerah. Sementara itu, pencegahan dan penanggulangan bencana alam lebih berhubungan dengan penanggulangan bencana yang diatur dalam peraturan dan kebijakan lain, seperti yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dan penanganan darurat oleh badan terkait seperti BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Soal nomor 34. Menurut Permendagri nomor 26 tahun 2020, upaya apa yang paling tepat dilakukan oleh Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat? A. Meningkatkan kolaborasi dengan aparat keamanan dan lembaga swasta. B. Menyusun laporan rutin tentang tingkat ketertiban umum. C. Memberikan pelatihan kesiapsiagaan kepada masyarakat. D. Mengidentifikasi dengan menindak cepat ancaman terhadap ketenteraman. I. Melakukan patroli rutin wilayah-wilayah yang rawan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu.
Jawabannya adalah D. Mengidentifikasi dengan menindak cepat ancaman terhadap ketentraman. Menurut Permendagri nomor 26 tahun 2020, salah satu upaya utama yang paling tepat bagi Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah mengidentifikasi dan menindak cepat ancaman terhadap ketentraman. Hal ini mencakup kemampuan untuk mendeteksi potensi gangguan ketertiban di masyarakat dan segera mengambil tindakan preventif atau responsif agar masalah tidak berkembang lebih besar. Soal nomor 35 berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, Satpol PP secara struktural berada di bawah A. Kepolisian Negara Republik Indonesia, B. Pemerintah Daerah, C. Kementerian Dalam Negeri, D. Mahkamah Agung, E. Pemerintah Pusat. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Pemerintah Daerah. Satpol PP merupakan perangkat daerah yang berada di bawah koordinasi langsung kepala daerah. Hal ini berarti Satpol PP bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Soal nomor 36, tujuan utama dari pengaturan PPNS dalam Permendagri nomor 3 tahun 2019 adalah A. Meningkatkan efektivitas penegakan peraturan daerah, B. Mengurangi beban kerja kepolisian, C. Memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah, D. Melindungi hak-hak masyarakat. Semua jawaban benar. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Meningkatkan efektivitas penegakan peraturan daerah. Permendagri ini memberikan kewenangan kepada PPNS untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah. Dengan adanya PPNS, penegak hukum di tingkat pemerintah daerah dapat menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dapat lebih optimal. Soal nomor 37 berdasarkan Permendagri nomor 26 tahun 2020. Siapa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Trantibum di tingkat desa atau kelurahan? A. Kepala desa atau lurah, B. Satpol PP kabupaten atau kota, C. Gubernur, D. Menteri Dalam Negeri, I. Camat. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Kepala desa atau lurah. Kepala desa atau lurah memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat di wilayah desa atau kelurahan mereka. Mereka bertugas untuk mengkoordinasi, mengawasi, dan mengimplementasikan kebijakan serta program yang terkait dengan Trantibum di tingkat desa atau kelurahan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah tersebut. Soal nomor 38 Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018 memberikan penekanan pada pentingnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat oleh Satpol PP. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan contoh kegiatan perlindungan masyarakat yang dapat dilakukan oleh Satpol PP? A. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban umum. B. Melakukan penindakan terhadap warga yang melanggar perda. C. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam. D. Mengadakan lomba-lomba antara warga untuk mempererat tali silaturahmi. I. Melakukan patroli rutin di wilayah yang rawan gangguan keamanan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Mengadakan lomba-lomba antara warga untuk mempererat tali silaturahmi. Meskipun kegiatan lomba-lomba dapat mempererat silaturahmi,
Kegiatan ini tidak secara langsung terkait dengan penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang menjadi salah satu tugas pokok Satpol PP. Soal nomor 39 dalam pelaksanaan patroli untuk ketertiban umum, faktor penting yang harus diprioritaskan adalah A. Berkomunikasi dengan warga untuk menciptakan ketenangan. B. Mengedukasi warga sekitar mengenai pentingnya keamanan. C. Membuat laporan harian sebagai bagian dari evaluasi. D. Menjaga sikap profesional dalam berinteraksi dengan masyarakat. E. Mengidentifikasi dan menindak potensi pelanggaran di area rawan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah E. Mengidentifikasi dan menindak potensi pelanggaran di area rawan. Dalam pelaksanaan patroli untuk ketertiban umum, prioritas utama adalah mengidentifikasi dan menindak potensi pelanggaran di area rawan. Patroli bertujuan untuk mencegah gangguan ketertiban dengan mendeteksi potensi pelanggaran sebelum menjadi masalah yang lebih besar. Oleh karena itu, Polisi Pamong Praja harus fokus pada identifikasi masalah wilayah yang rawan dan mengambil langkah-langkah pencegahan atau penegakan hukum jika diperlukan. Soal nomor 40, apa yang dimaksud dengan Satlinmas dalam konteks Permendagri nomor 26 tahun 2020? A. Satuan Perlindungan Masyarakat. B. Satuan Keamanan dan Ketertiban. C. Satuan Penanggulangan Bencana. D. Satuan Lalu Lintas. E. Satuan Polisi Pamong Praja. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Satuan Perlindungan Masyarakat. Satlinmas merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di tingkat desa atau kelurahan. Tugas utamanya adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari potensi ancaman, gangguan, hambatan, atau tantangan yang bisa membahayakan keselamatan dan ketertiban di masyarakat. Satlinmas juga berperan dalam kegiatan masyarakat lainnya seperti pengamatan kegiatan sosial, penanggulangan bencana, dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah di tingkat lokal. Soal nomor 41 Permendagri nomor 3 tahun 2019 mengatur tentang peran penyidik pegawai negeri sipil PPNS di lingkungan pemerintah daerah. Apa yang menjadi kualifikasi penting bagi PPNS dalam menjalankan tugasnya? A. Memiliki sertifikasi pelatihan investigasi dari lembaga resmi. B. Menguasai peraturan daerah yang berlaku di wilayah tugasnya. C. Memiliki pengetahuan dasar hukum pidana dan perdata. D. Kemampuan berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk pengumpulan bukti. E. Kemampuan menganalisis data dan fakta di lapangan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Menguasai peraturan daerah yang berlaku di wilayah tugasnya. Permendagri nomor 3 tahun 2019 mengatur tentang peran dan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil PPNS di lingkungan pemerintah daerah. Salah satu kualifikasi penting bagi PPNS adalah menguasai peraturan daerah yang berlaku di wilayah tugasnya. Sebagai PPNS, mereka memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam lingkup peraturan daerah. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang peraturan daerah setempat sangat diperlukan agar mereka dapat menjalankan tugas penyidikan dengan cepat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di daerah tersebut. Soal nomor 42 Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 mengenai standar penerapan minimal menjelaskan pentingnya pelaksanaan patroli oleh Satpol PP untuk A. Memberikan rasa aman kepada masyarakat. B. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan daerah. C. Meningkatkan interaksi positif dengan warga.
D. Menyediakan informasi kepada pemerintah terkait situasi lapangan. E. Memantau potensi pelanggaran ketertiban umum. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah E. Memantau potensi pelanggaran ketertiban umum. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 mengenai standar penerapan minimal menjelaskan pentingnya pelaksanaan patroli oleh Satpol PP memiliki tujuan untuk memantau potensi pelanggaran ketertiban umum. Patroli dilakukan untuk mendeteksi lebih awal adanya pelanggaran atau gangguan ketertiban di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, seperti pelanggaran terkait kebersihan, ketertiban, atau peraturan daerah lainnya. Dengan patroli rutin, Satpol PP dapat mencegah terjadinya gangguan ketertiban sebelum masalah menjadi besar. Soal nomor 43 dalam konteks Permendagri nomor 121 tahun 2018, Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar mengacu pada A. Kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan tugas Satpol PP. B. Jumlah kasus pelanggaran perda yang berhasil ditangani. C. Anggaran yang dialokasikan untuk setiap kegiatan Satpol PP. D. Jumlah personel Satpol PP yang bertugas di lapangan. E. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Satpol PP. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan tugas Satpol PP. Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar adalah acuan bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya, sehingga kinerja Satpol PP dapat diukur dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Soal nomor 44 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, dijelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewajiban untuk A. Menjaga ketertiban di ruang publik. B. Memberikan pelayanan perlindungan masyarakat secara proaktif. C. Melakukan penegakan hukum atas pelanggaran peraturan daerah. D. Menjalin kerjasama dengan instansi terkait untuk keamanan wilayah. I. Melakukan penertiban bangunan liar. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Melakukan penegakan hukum atas pelanggaran peraturan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, salah satu kewajiban utama Polisi Pamong Praja adalah melakukan penegakan hukum atas pelanggaran peraturan daerah. Satpol PP bertugas untuk menegakkan peraturan daerah perda, termasuk menertibkan pelanggaran yang terjadi di masyarakat, baik yang berkaitan dengan ketertiban umum, kebersihan, atau ketertiban sosial lainnya. Soal nomor 45 dalam menegakkan peraturan daerah, Satpol PP harus A. Menindak tegas setiap pelanggaran tanpa memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. B. Menyesuaikan tindakan dengan jenis pelanggaran dan tingkat keparahannya. C. Mengutamakan tindakan represif dibandingkan tindakan preventif. D. Berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam setiap tindakan. I. Melakukan tindakan tanpa memperhatikan hak asasi manusia. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Menyesuaikan tindakan dengan jenis pelanggaran dan tingkat keparahannya. Prinsip proporsionalitas sangat penting dalam penegakan peraturan daerah. Tindakan yang diambil oleh Satpol PP harus sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang terjadi.